Sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian ceramah oleh Ustazah Neti Kurniawati, SPD MPD. Kepada Ustazah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua Komite MTS Negeri 2 Kabupaten Indragiri Hilir. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu Ustaz wal Ustazah, karyawan-karyawati tata usaha, kemudian yang sama-sama yang kita sayangi, yang kita banggakan, generasi penerus, anak-anak ibu, santri, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menambah beratnya amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Komite, Ibu Kepala Madrasah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, serta anak-anak ibu yang berbahagia. Berkumpul kita di sini pada hari ini mengingat suatu peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada Rasulullah bi jasadihi wa ruhi, dengan jasad dan dengan roh. Untuk kita meyakini itu, maka kita diwajibkan dengan iman dan takwa kita, supaya kita betul-betul yakin, karena itu langsung disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sudah disampaikan, dikumandangkan oleh qari'ah tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu wajib kita imani, karena Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian Isra Mi'raj itu menjadi lebih agung, karena itu langsung Rasulullah itu menjemput. Rasulullah itu tidak meminta, tetapi Allah yang memperjalankan Muhammad Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha,
dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah itu tidak minta, diberi. Kalau kita tidak minta, kita diberi, berarti kita ini disayang. Rasulullah itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi untuk diperjalankan Isra wal Mi'raj. Kita ingat cerita sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, di dalam hatinya meminta, berdoa supaya diselamatkan. Allah selamatkan dari api. Kemudian kita ingat juga Nabi Musa. Nabi Musa pada saat akan menyeberangi Laut Merah, saat dikejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa berdoa, meminta kepada Allah, ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tidak meminta, tetapi langsung Allah yang memberi, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kemudian bercerita tentang Isra Mi'raj ini, kita ingat juga bahwa sebelumnya terjadi kesedihan-kesedihan yang menimpa Rasulullah. Meninggal pamannya, meninggal istrinya, Rasulullah bersabar. Nah, jadi sabar itu di dalam Al-Quran ada juga beberapa macam sabar. Yang pertama, kita sabar apabila kita menerima musibah, sabar. Tetapi di dalam Al-Quran juga disampaikan sabar bagi orang kafir. Sabar. Kenapa? Alangkah sabarnya dia melakukan kejahatan itu. Jadi orang yang tahan berbuat jahat, dia tahan untuk melakukan maksiat, tahan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak baik. Di dalam Al-Quran juga dikatakan sabar. Tapi maknanya adalah makna berani. Terlalu berani dia melawan guru, terlalu berani dia untuk tidak sholat, terlalu berani dia untuk tidak membaca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat sabar. Jadi sabar itu ada juga berani, tapi bagi orang yang tidak melakukan taat. Kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj itu setelah meninggal pamannya, meninggal istrinya, Rasulullah itu hijrah ke negeri Taif. Ya. Hijrah ke negeri Taif. Hijrah ke negeri Taif ini adalah hijrah yang kedua. Mungkin anak-anak ibu sudah belajar di dalam sejarah kebudayaan Islam. Hijrah pertama ke Habasyah, ya, ke negeri Habasyah. Di sana berangkatlah anak dari Utsman bin Affan, ya, berangkat kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Tetapi setelah mendengar kematian Ali bin Abi Thalib, setelah mendengar kematian Siti Khadijah, sebagian kembali lagi ke Makkah. Kemudian setelah itu banyak lagi hal-hal yang menimpa Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga Rasulullah melakukan hijrah yang kedua, yaitu ke negeri Taif, dengan harapan sampai di negeri Taif mendapatkan bantuan. Tetapi ternyata tidak. Sampai di negeri Taif, mereka melempari Rasulullah dengan batu sehingga berlumuran darah. Apakah Rasulullah itu marah? Sampai Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin penduduk negeri Taif ini aku hancurkan?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, karena mereka tidak tahu." Apa maknanya bagi kita? Dua ini dulu ya. Yang pertama, sabar dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita sabar, maka kembalikanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh menangis, boleh bersedih, tapi jangan sampai terlewat batas. Sabarlah kita menghadapi cobaan. Kemudian selanjutnya, jangan membalas perbuatan orang yang tidak baik kepada kita. Apakah Rasulullah membalas? Apakah Rasulullah membalas?
membalas? Tidak. Jadi jangan melukakan orang. Kalau kita diberi luka, jangan membalas luka. Kalau kita diberikan tangis, jangan membalas menangisi orang lain. Oleh karena itu jangan balas membalas. Karena dunia bukan tempat pembalasan, tapi dunia adalah tempat kita singgah. Ada yang singgah 7 tahun, ada yang singgah 50 tahun, ada yang singgah 70 tahun. Singgah kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singgah, jangan membalas. Kemudian selanjutnya Rasulullah itu kembali lagi ke Makkah. Sampai di Makkah tambah banyak orang yang menyakiti Rasulullah. Maka pada malam itu Rasulullah berbaring di hijr Ismail. Berbaring di hijr Ismail, di sebelah kanannya berbaring Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Pamannya. Kemudian di sebelah kirinya berbaring Sayyidina Ja'far. Siapa Sayyidina Ja'far? Sepupunya, ya, sepupunya. Kemudian datanglah, kata Nabi Muhammad saat menceritakan itu, malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril dan Mikail. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka membawaku ke tepi telaga Zamzam. Kemudian mereka membaringkanku, membelah dadaku, mencuci hatiku, kemudian menutupkannya kembali. Mereka mencucinya, kemudian memasukkannya, ada 6 perkara. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ilmu, yang keempat yakin, yang kelima hikmah, yang keenam al-hilm. Jadi nanti Bu Sulasri minta catatan anak-anak ini. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ilmu, yang keempat yakin, yang kelima hikmah, yang keenam al-hilm. Itulah yang dimasukkan ke dalam dada Rasulullah. Dibersihkan dulu baru dimasukkan. Sekarang ibu mau tanya, seandainya gelas ini kotor, banyak tanah, ini gelas ini kotor, kemudian dimasukkan minuman, air 7up misalnya, dimasukkan Milo, kira-kira mau tidak minum? Mau tidak minum? Tidak mau, akhirnya dibuang. Oleh karena itulah gelas ini harus dibersihkan dulu, barulah dia bisa dimasukkan air, barulah dia bisa dimasukkan berbagai macam yang bisa kita manfaatkan. Nah, begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu, barulah dia bisa dimasukkan. Apa yang dimasukkan di dalamnya? Iman, Islam, ilmu, yakin, hikmah, dan al-hilm. Nanti ibu jelaskan satu-satu. Jadi kalau misalnya kelamaan, ya tunjuk tanganmu terlalu lama gitu. Ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Iman. Dimasukkan iman ke dalam dada Rasulullah. Rasulullah akan menghadapi perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang iman? Ada sesuatu yang apabila engkau tidak memilikinya, maka rusaklah seluruh amalmu. Apa itu? Yaitu seandainya engkau tidak memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman, rusak amal kita semua. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa Allah meletakkan iman ini ke seluruh anggota tubuh. Allah letakkan iman di mulut, Allah letakkan iman di mata, Allah letakkan iman di telinga, Allah letakkan iman itu di dalam kalbu, Allah letakkan iman di perut, Allah letakkan iman di kaki, dan seluruh anggota badan kita yang lain. Maka seluruh anggota badan kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Yang pertama kita lihat iman di kaki.
Kadang-kadang iman di kaki kita bagus. Kita berangkat subuh itu ke sekolah, habis subuh kita berangkat ke sekolah. Tetapi sampai di sekolah, iman di tangan kita yang berkurang. Ya, kadang-kadang kita menarik jilbab yang perempuan. Ada yang suka narik jilbab teman-teman yang perempuan. Yang mana orangnya? Itu iman, ya. Jadi tangannya ini yang kurang iman. Tadi kakinya sudah benar. Ada kakinya pagi benar, ya. Setelah sampai ke sekolah jam 9 kakinya imannya tidak benar. Pergi sampai di sekolah pelajaran akidah akhlak masuk. Kemudian masuk pelajaran matematika. Ibu Wirda masuk, Ibu Sondang masuk, ada yang keluar, ada yang cabut. Itu kakinya kurang beriman. Tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar. Jadi oleh karena itu semua dijaga. Karena semua akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman di mulut jangan sembarangan untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik. Karena mulut ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini bulan Rajab sudah 10 yang ketiga yang diajarkan kepada kita istighfar, Rabbighfirli warham wa tub alayya. Yang diajarkan kepada kita tasbih subhanallahi raufur rahim. Itu yang kita baca. Jadi mulut kita berzikir, membaca Al-Quran, itu sengaja Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi mulut ini untuk beribadah, membaca Al-Quran. Sungguh berbahagia yang bisa membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tapi pelajari lagi makna Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu sempurna. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada contoh anak yang baik. Siapa anak yang baik? Yahya alaihi salam. Siapa Yahya alaihi salam? Seorang anak yang diceritakan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tua. Itu Yahya. Al-Quran menceritakan Yahya itu anak yang baik. Kemudian Al-Quran juga menceritakan anak yang buruk. Siapa anak yang buruk? Yaitu anak Nabi Nuh alaihi salam. Siapa namanya? Kan'an. Jangan tiru Kan'an. Kan'an tidak patuh kepada orang tua. Kan'an tidak taat kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran juga diceritakan seorang ibu yang baik. Ibu-ibunya di belakang. Siapa ibu yang baik di dalam Al-Quran? Yaitu Hannah. Ibunya Hannah, ibunya Siti Maryam, yang mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang taat kepada Allah. Makanya keluarga Imran, nama suaminya itu Imran. Makanya keluarga Imran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Itu keluarga Imran dengan Hannah, seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik. Itulah yang kita tiru. Kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan seorang pemimpin yang baik. Siapa pemimpin yang baik di dalam Al-Quran? Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian siapa perempuan yang baik juga di dalam Al-Quran yang memimpin? Ratu Balqis. Di dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Ratu Balqis itu memimpin. Dilihat ke kanan itu bahagia, dilihat ke kiri bahagia, dilihat ke darat itu senang, dilihat ke laut senang, semua orang senang. Seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan juga ada pemimpin yang buruk. Siapa itu?
Fir'aun. Kenal dengan Fir'aun? Bagaimana Fir'aun? Fir'aun sombong. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Jadi kalau ada kita merasa paling hebat, merasa kita paling pintar, merasa kita paling segalanya, maka itu tidak lebih tidak kurang dari sifat Fir'aun. Fir'aun sombong. Padahal kita disuruh tawadhu, disuruh untuk rendah diri, walaupun berilmu. Disuruh kita rendah diri. Tadi ibu dengar ada yang membaca surat Al-Alaq waktu mengaji ya Qori'ah tadi. Sebenarnya surat Al-Alaq itu menceritakan bagaimana seseorang bisa menjadi tawadhu. Coba kita lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat pertamanya? Ayo sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Siapa yang dijadikan? Makhluk, termasuk manusia. Jadi kita ini rendah karena kita dijadikan, bukan kita yang menjadikan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Lanjut ayat selanjutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Ada yang takut tak lihat darah? Ya. Ada yang tak suka tak lihat darah? Kalau darah banyak keluar dari mulutnya takut tak? Manusia diciptakan dari segumpal darah. Kita kalau lihat darah itu takut. Kita kalau lihat darah itu jijik. Kira-kira manusia ini tinggi apa rendah? Rendah. Jadi kalau orang merendahkan kita, orang menghina kita, wajar karena kita memang rendah. Itu sifat tawadhu. Lanjut ayat selanjutnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Yang mulia adalah Allah. Manusia rendah. Jadi manusia itu rendah. Yang maha mulia, yang maha hebat, yang maha besar adalah Allah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian selanjutnya mengajarkan kamu, yang mengajarkan manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kita awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Itu adalah karena Allah yang mengajarkan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Coba tiru 5 jari, coba angkat tangan. 5. Ya. 5. Nah, apa kata ibu jari? Aku ni lama handap hiram. Tahu lama? Tahu handap? Tahu hiram? Lamang itu gemuk, handap itu pendek, hiram itu. Nah, ini ibu jari, aku lama handap hiram. Tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi bila ada orang yang pandai membaca Al-Quran, maka tangan pun bergerak. Aduh hebatnya dia. Aduh pintarnya dia. Aduh bagusnya suaranya. Siapa yang maju? Ibu jari. Coba anak-anak ibu kalau ada orang yang pintar memuji, aduh pintarnya dia. Ada seperti ini? Tidak. Oleh karena itu kelebihan ibu jari. Walaupun dia gemuk, walaupun dia pendek, walaupun dia hitam, tapi dia punya kelebihan. Apabila ada orang yang lebih ilmunya, dia yang maju. Kalau Tuan Guru Sapat menuliskan seperti ini,
Kalau melihat muka yang elok, melihat jangan lalai dan mabuk. Kudrat Allah menjadikan makhluk semuanya itu habis buruk. Kalau melihat muka yang latah, jangan segera mulut menghina. Ditertawakan bersuka cita, kudrat Allah menjadikannya. Allah yang menjadikan. Jangan sampai mencela, jangan sampai menghina, apalagi mencela guru-guru, jangan. Ya, nanti ibu sampai ke sana, ya, menceritakan. Kemudian coba mana jari telunjuk? Apa kata jari telunjuk? Saya kutilang, kurus tinggi langsing. Ada yang kutilang di sini? Kurus, tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi kalau saya sholat, membaca tahiyat, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang maju? Jari telunjuk. Kemudian apa kata jari tengah? Jari tengah bilang, saya juga tidak punya kelebihan apa-apa, tetapi seandainya ada barang bawaan yang berat, maka saya yang punya kekuatan untuk mengangkat barang itu. Nah, kalau dalam pelajaran biologi, ini ada Ibu Nurbayah ini, ya. Dalam pelajaran biologi, urat saraf yang ada di jari tengah nanti pelajari ya. Pelajari nanti di dalam bagaimana di biologi itu sistem tubuh saraf-sarafnya bagaimana itu. Apa katanya di sini? Urat saraf yang ada di jari tengah itu langsung berhubungan dengan otot bisep dan otot trisep. Ada yang belajar bisep, ada yang belajar trisep. Nah, jadi kalau kita gini kelihatan ada yang dua, benjolannya ada yang tiga. Itu otot bisep dan otot trisep. Jadi kekuatan tangan berada pada jari tengah. Kelebihannya dia bisa membawa barang, kemudian kekurangannya dia kurus tinggi juga. Apa kata jari manis? Aku juga kurus tinggi, tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi perempuan-perempuan sayang sama saya. Bapak-bapak pun sekarang tidak mau kalah, lebih besar lagi cincinnya. Kalau ada cincin langsung dipasang ke jari manis. Itu kelebihan jari manis. Temenong kerinting. Sudahlah kecil, pendek, hitam. Ada yang kecil, pendek, hitam di sini. Jangan sedih. Ini kelingking. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, kata kerinting. Tapi coba anak-anak ibu kalau kegatalan telinga, siapa yang bisa masuk? Jari kelingking bisa masukkan ibu jari? Tidak bisa. Oleh karena itu jangan sombong. Apa maknanya? Allah ciptakan kita sama, yaitu dua. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Oleh karena itulah kita tidak boleh sombong. Kalau di dalam belajar masih diangkat tangannya lagi, masih diangkat tangannya. Ya? Kalau di dalam belajar seperti ini, yang ini namanya, jari jempol. Yang ini namanya, yang ini namanya. Apa katanya jari jempol? Sayang di dalam kelas, jangan nyenggol-nyenggol. Yang ini namanya, yang ini namanya. Apa kata jari telunjuk? Sayang di dalam kelas, tidak boleh ngantuk. Yang ini namanya, yang ini namanya. Apa katanya jari tengah? Sayang di dalam belajar, tidak boleh lengah.
Yang ini namanya Yang ini namanya apa katanya jari manis, sayang di dalam kelas tidak boleh nangis. Yang ini namanya apa kata jari kelingking, sayang kalau belajar jangan keliling-keliling. Kita bersihkan hati ya, kita kembali. Ibu tidak lama, hanya sebentar saja sih. Bersihkan hati, tapi uraiannya lama nih. Dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dari sifat merasa hebat, ujub, dari sifat kita ria, ya, dari sifat-sifat hasad, ya, itu dibuang. Nah, apa sifat-sifat itu yang harus dibuang? Ibu jelaskan. Yang pertama, punya hati tak kalian semua? Punya hati? Mau dibersihkan? Ya, mau dibersihkan. Yang pertama, apa yang di dalam hati kita ini dikenali dulu. Apa penyakit kita? Yang pertama yaitu nafsun qalbiyah. Kalau guru-guru mungkin sudah sering mendengar. Apa itu nafsun qalbiyah? Kadang kita ini bisa berperilaku seperti hewan. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah mereka yang berjalan dengan kepala tertunduk itu lebih mendapat petunjuk daripada kita yang berjalan tegak lurus? Siapa mereka yang memiliki sifat qalbiyah? Jadi bukan qalbi tapi kalbi, kap ya, bukan qaf. Qalbiyah, yaitu mereka yang suka berebut. Ada anak ibu yang suka berebut? Ada yang suka yang berebut? Jangan lagi berebut, biasakan antri, ya. Berebut, kalau mau jam istirahat itu lari sampai menyempil-nyempil kawannya. Jangan lagi seperti itu. Jangan suka berebut. Satu. Yang kedua, dibuang lagi penyakit hati yang lain, yaitu nafsun fariyah. Apa itu nafsun fariyah? Jiwa binatang tikus. Bagaimana kelakuan tikus? Suka mengambil milik orang, minjam pena dengan kawan tapi tidak balikkan. Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Ya. Itu sifat tidak baik. Minjam sapu di lokal sebelah tapi tidak balikkan. Ada seperti itu? Dipulangkan. Meminjam buku teman tidak dipulangkan. Itu adalah sifat tikus. Ada tikus di sini? Nah, jadi setelah ibu sampaikan ini, kita buang semua itu, ya. Kemudian yang ketiga, nafsun himariyah, yaitu jiwa binatang keledai. Bagaimana keledai? Keledai itu kupingnya besar. Apa bahasa Inggrisnya keledai? Hah? Apa? Ini Pak Taufik tahu, yang ini nggak jelas nih Pak Taufik. Ya, keledai. Bagaimana sifat keledai itu? Himar. Keledai itu terkenal sebagai seekor binatang yang bodoh. Mau ikut-ikutan orang pada perbuatan itu tidak baik. Diajak kawan bolos mau. Itu namanya bodoh. Diajak kawan untuk tidak belajar mau. Itu namanya itu yang bodoh itu. Jadi yang bodoh itu bukan kita lambat mendapat pelajaran, bukan kita yang lambat untuk menerima ilmu, tapi yang bodoh itu adalah mereka yang ikut orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini ibu contohkan, ada 2 ekor keledai, yang satu bawa garam,
yang satu bawa kapas. Hari panas, ya hari panas. Kemudian selanjutnya berteduhlah yang membawa keledai tadi. Berteduh di bawah pohon. Kemudian di dekat pohon itu ada sumur yang dangkal. Lalu keledai yang bawa garam, ya, yang bawa garam itu nyepur masuk ke dalam sumur karena hari panas. Keluar dari sumur, berbicara dengan keledai temannya tadi. Hedai, sumur ini sumur ajaib. Tadi saya membawa garam penuh berat, tapi setelah saya masuk ke dalam sumur ini, keluar dari sumur, bawaan saya menjadi ringan. Lalu keledai yang bawa kapas tanpa berpikir panjang lagi nyebur juga masuk dalam sumur. Kira-kira apa yang terjadi setelah keledai itu keluar dari sumur? Bawaan bertambah ringan atau bertambah berat? Kenapa? Karena garam bercampur dengan air menjadi larut, ya kan? Larut. Kemudian selanjutnya kapas bercampur dengan air, kapas menyerap air. Nah, ikut-ikutan. Ya. Jadi kalau guru kimia di sini saya dengar tadi Bapak tadi guru kimia NaCl ditambah H2O menjadi NaOH ditambah H2. Kan begitu. Natrium hidroksida. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Ada orang mengejek orang lain yang tidak baik kita ikut. Katanya dia tuh begini. Kamu tahu dah? Si Anu tuh kemarin katanya tak pakai jilbab. Iya, dia memang tak pakai jilbab. Dia juga suka nyebut dia orang. Dia juga suka begini. Dia suka begitu. Mengikut-ikutkan, menambah-nambahi omongan lagi. Itu namanya bodoh. Itu sifat tidak baik. Maka dibuang. 3 sudah buang. Yang keempat nafusuzat disuhumi wal hamati wal akrabi wal hayati. Jiwa binatang penyengat lipan kala jenting. Siapa mereka itu? Yang suka menyindir orang. Ada yang suka nyindir orang di sini? Itu namanya bukan manusia tetapi lipan. Ada lipan di sini? Nah, setelah disampaikan jangan lagi suka menyindir orang. Kadang-kadang ada yang suka dipanggil ibu guru, langsung temannya yang lain menyindir. Yang menyindir itu bukan manusia tetapi lipan. Jangan menjadi lipan. Bagaimana mau masuk ilmu? Bagaimana mau masuk segala macam pembelajaran kalau hati kita masih tidak bersih. Kemudian apa lagi yang harus dibuang? Ya. Yang harus dibuang itu adalah nafsun qardiyah. Nafsun qardiyah itu jiwa binatang beruk, sifat beruk. Kenal sama beruk? Monyet, kenal sama beruk? Nah, kalau ada yang orang Banjar, beruk itu kalau diberi makan tak boleh bi. Kada diberi makan tak boleh bi juga. Itu beruk. Beruk itu dikasih pisang bibirnya mencibir, tidak dikasih pisang bibirnya mencibir juga. Dikasih bantuan dia merengut, tak dikasih bantuan juga dia merengut. Ya? Nah itu namanya beruk. Kita pandai membaca hafsi. Pada saat disuruh oleh Pak Taufik Tawil tak mau tampil. Tahu-tahu kawan tampil membaca hafsi. Kita yang pandai tadi menelitilah kesalahan-kesalahan orang. Si Anu tuh bacanya tak bagus. Si Anu tuh lagunya salah. Itu namanya beruk. Bagaimana sifat beruk itu? Suka menyalah-nyalahkan orang lain. Disuruh membaca Al-Quran tidak mau. Pada saat orang membaca Al-Quran dia sibuk menyalahkan orang. Itu namanya apa? Ada beruk di sini? Setelah disampaikan ini habis semua, tidak ada lagi.
Itulah kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Jadi Rasulullah itu dibersihkan hatinya. Nah, barulah Rasulullah itu berangkat Isra, Mi'raj, kemudian menerima perintah sholat. Menerima perintah sholat, ya, itu adalah kewajiban kita 5 kali sehari semalam. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Pertanyaan yang pertama kali ditanyakan adalah tentang iman. Ya. Yang iman sudah tadi, apa pertanyaan kita nanti? Marabbuka wa ma nabiyuka wa ma imanuka, itu iman. Kemudian amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Siapa yang tadi tidak sholat subuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Siapa meninggalkan subuh semata, dosanya besar terlalu nyata, seperti memotong lehernya serta memotong tiada dengan senjata. Siapa meninggalkan salat zuhurnya, seperti membunuh Nabi sekaliannya, ditutup Allah pintu rezekinya, tidak diterima semua doanya. Siapa meninggalkan salat asarnya, seperti berzina dengan ibunya, murka Allah laknat padanya, kena azab selama-lamanya. Siapa meninggalkan salat maghrib, seperti meruntuhkan Ka'bah yang karib, dosanya besar tiada terselip, karena meninggalkan suruhan yang wajib. Siapa meninggalkan salat isya, jauh daripada Tuhan yang Esa, kerjakan olehmu senantiasa, jangan sampai membuang masa. Jangan tinggalkan sholat. Sebelum kita sholat, maka kita belajar, ya. Di sekolah kita sudah belajar. Sebelum kita sholat, kita berwudu. Tidak sempurna wudu, tidak sempurna sholat seandainya tidak berwudu. Tidak sempurna jika tidak mengingatkan Allah Ta'ala. Jadi berwudu mengingat kepada Allah. Mulai kita berwudu. Bagaimana sholat mau betul kalau wudu kita tidak betul? Sudah diajarkan oleh Ustadz di sini, ya. Sebelum kita berwudu, maka cuci tangan dulu. Ya Allah, ampuni dosa tanganku. Nah, itu doanya. Terus berdoa. Kemudian selanjutnya kita berwudu, memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkan air dari mulut itu berkumur-kumur. Ya Allah, jadikanlah mulutku ini selalu mengucapkan zikir kepadamu. Membasuh hidung, ya Allah, dekatkan padaku bau syurga, jauhkan dariku bau neraka. Kemudian selanjutnya kita mulai membasuh muka. Nawaitul wudu. Coba sama-sama. Nawaitul wudu asghari fardhu lillahi ta'ala. Ada yang tak tahu niat wudu? Nawaitul wudu raf'an hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saja aku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, kita membasuh muka. Membasuh muka ini, ya Allah, putihkan mukaku seperti muka para walimu. Jangan hitamkan mukaku seperti muka musuh-musuhmu. Jadi kita membasuh muka di dalam hati berdoa. Sehingga kita terus mengingat kepada Allah. Anak-anak ibu, apa doanya tadi? Ya Allah, putihkan mukaku. Jangan hitamkan mukaku. Karena di akhirat nanti wajah orang yang berwudu dengan sempurna. Yang beriman wajahnya semuanya putih. Tidak ada yang hitam. Karena berwudu dengan sempurna. Sekarang anak-anak ibu, sebelum pergi ke sekolah, itu memutihkan muka enggak dulu? Pakai apa?
pakai bedak, putihkan dulu muka. Ada nggak baca doa? Berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluq. Ya Allah, cantikkan wajahku dan cantikkan pula akhlakku. Basuh muka, ya Allah, putihkan mukaku, jangan hitamkan mukaku. Sekarang kita sibuk memutihkan muka. Ada yang selapis, ada yang 2 lapis, ada yang sampai 3 lapis, supaya putih. Sekarang anak-anak ibu mau ibu ajarkan nggak supaya putih? Mau pakai bedak beras. Tahu bedak beras? Tapi ibu pakai jampi. Mau ibu kasih jampinya? Mau. Taruh bedak beras nih. Nah, biji kasih air, pecah jampiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakku si bedak beras, kuletakkan di telapak jari. Mukaku seperti bulan 14, merebut cahaya si bidadari. Kemudian dipijit itu bedak beras tadi, langsung disapukan ke muka. Langsung anak-anak ibu saat itu juga putih semuanya. Bedak beras tadi langsung putih langsung semuanya. Yang laki-laki juga begitu. Rambutnya dirapikan, ya. Jangan rambutnya tegak-tegak macam landak. Ada yang rambutnya tegak di sini macam landak. Ada, ya. Pakai minyak rambut. Tapi baca juga jampi ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyaknya minyak rambut. Aku sapukan ke kepala. Walau saya tak punya janggut, tapi saya gagah perkasa. Nah, iya, seperti itu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluq. Ya Allah, cantikkan mukaku, cantikkan pula akhlakku. Pada saat membasuh muka berwudu, putihkan mukaku, jangan hitamkan mukaku. Kemudian membasuh tangan, ya Allah, berikan catatan amal pada tangan. Ya, membasuh tangan kiri, ya Allah, jangan diberikan catatan pada tangan kiri. Membasuh kepala, ya Allah, naungi aku di bawah naungan arasy-Mu. Membasuh telinga kanan, ya Allah, jadikan aku orang yang mendengar yang baik. Membasuh telinga kiri, ya Allah, jangan aku mendengar hal yang tidak baik. Membasuh kaki kanan, ya Allah, lancarkan kakiku saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Membasuh kaki kiri, ya Allah, jangan aku jatuh saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Baru kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad Rasul Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersih. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Banyak kita berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, dan mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baru kita sholat. Jangan tinggalkan sholat, terus tepat pada waktunya. Kemudian berdoa kepada Allah, karena sholat itu sendiri adalah doa. Kita mau menjadi apa? Sekarang anak-anak ibu mau jadi apa? Ibu mau tanya. Ada yang mau jadi dokter? Jadi dokter. Menjadi dokter, kita berilmu, ya. Kita punya ilmu. Kita diberikan ilmu, itu masih hal dunia. Tapi kalau sudah kita mengamalkan ilmu, itu baru adalah urusan akhirat. Ibu contoh, mungkin sulit kalimat ibu ya. Kita belajar tajwid dari Ibu Sulastri, belajar tajwid ini. Karena Ibu Sulastri yang di depan, jadi ini yang nampak. Kita belajar tajwid dengan Ibu Sulastri. Ilmu masuk tajwid, ya.
izhar, ihfa, dan selanjutnya sampai. Itu baru ilmu dunia. Ilmu dunia. Tetapi setelah kita mengamalkan membaca Al-Quran dengan tajwidnya, maka tajwid itu menjadi urusan akhirat. Kalau kita belajar saja tanpa mengamalkan, masih urusan dunia. Jadi oleh karena itu jangan kita sampai belajar begitu saja, tetapi amalkanlah sehingga ilmu kita menjadi urusan akhirat. Kita belajar apa lagi? Ada yang suka belajar bahasa Inggris di sini, tunjuk tangan. Di sini ada bilingual kan? Suka belajar bahasa Inggris. Ilmu masuk dari Ibu Enci, ya, Enci, ya, Enci. Baru masuk kepada kita itu ilmu dunia, tapi bisa menjadi ilmu akhirat. Bisa jadi ilmu akhirat di saat kita mengajarkan kepada orang, di saat kita membaca dengan berbahasa Inggris kita bersolawat, dengan bahasa Inggris kita membantu orang, maka itu menjadi ilmu akhirat. Mana buktinya ya? Ibu baru pulang dari Batam. Ini baru pulang ibu dari Batam. Di pelabuhan Batam ada orang masuk ke toko, bertanya di mana jalan keluar. Orang toko tidak ngerti karena orang itu adalah orang Barat, tidak ngerti. Mendengar itu, anak ibu, bukan ibu ya, ibu tak pandai bahasa Inggris. Anak ibu Ardi, langsung lari ke toko tuh, langsung bertanya pakai bahasa Inggris, ada apa gitu kan? Langsung Ardi berbicara, menunjukkan jalan keluar pakai bahasa Inggris. Yang tadi ilmu diberikan oleh Imam Inci dengan guru-guru yang lainnya adalah ilmu dunia. Setelah dipergunakan untuk membantu orang lain, maka dia mendapatkan akhirat. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Anak-anak ibu suka bahasa Inggris? Ayo kita coba. Ibu cuma tahu pintu, jendela, cuma tahu. Ibu tahunya, ya. Itulah pintu, itu jendela, itu papan tulis, ini lantai. Coba. That is the window, that is the door, that is the blackboard, this is the floor, this is my note, that is my nose, that is that's my brain. Jadi kita kalau mau belajar bisa. My nose, hidung pesek, hidung mancung, hidung apa lagi? Macam-macam hidung jambu, hidung apa lagi? Kita pakai bahasa Inggris. Atau yang suka nyanyi. Dulu ibu waktu saya di Sanawiyah Pak, saya suka nyanyi Boulevard. I don't know why. Tepuk tangan dulu. I don't know why you say goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you please, say on my knees, if that's what you want me to. Ada yang bisa? Love for you, what it would go so far. Suaranya tidak nyambung, ya. I don't know why, saya tidak tahu mengapa. You say goodbye, kau katakan selamat tinggal kepadaku. Begitu. Jadi dipelajari itu semua. Setiap yang guru ucapkan, setiap yang dekat dengan kita, ini meja, ini lagu ya, ini masakan, selanjutnya kita pelajari menurut ilmu yang kita pelajari di sekolah. Silakan Pak. Ya. Nah oleh karena itu
Di dalam kita di sekolah ini, maka belajarlah dengan sesungguh-sungguhnya. Ilmu yang baik, apa yang mau lagi kita pelajari? Matematika. Tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan di dalam sambutannya kepada Ibu penceramah, kami harapkan menyampaikan ceramahnya dengan seluas-luasnya. Kalau guru matematika, pikirannya kalau sudah kata seluas-luasnya panjang kali lebar. Iya kan? Panjang kali lebar. Meter kuadrat, sentimeter kuadrat. Itu kalau belajar semua dijadikan pembelajaran. Masuk lagi bahas pula ini bawa bola basket apa bulat, bola voli bulat, bola pingpong bulat. Kalau guru matematika yang suka belajar matematika, apa rumus keliling? Itu yang harus kita pelajari. Tidak ada lagi dalam pikiran kita hal-hal yang lain. Tambah ilmu. Dari pelajaran olahraga kita hafal berapa keliling bola. Dari pelajaran olahraga kita tahu keliling daripada bola pingpong. Semua kita jadikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita itu berapa. Apalagi pelajaran, saya tak nyinggung akidah akhlak Pak Usuf. Karena ini memang intinya akidah akhlak sudah ada di sanawiyah. Pelajaran biologi, Ibu Nurbayah lagi. Apa yang ada di biologi dilihat? Bagaimana anatomi tubuh? Bagaimana kita bersyukur? Oh itu bentuk jantung. Oh itu bentuk hati. Oh itu bentuk ginjal. Allah menciptakan itu, maka bersyukur kita kepada Allah. Sekarang pelajaran apa lagi yang sulit? Fisika. Ada guru fisika dulu. Fisika siapa nih? Oh iya Ibu, fisika. Ibu mau tanya, siapa yang berkendaraan di sini? Pakai sepeda? Yang pakai motor? Yang jalan kaki? Nah, kalau kita jalan kaki, kita bisa mengukur gerak lurus beraturan. Kita bisa beraturan. Kecuali kita jalan kaki, jalan kaki, lari. Itu tidak bisa. Itu gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalau kita naik motor, jelas gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena kadang ngerem, kadang lambat, kadang jalan berlubang, seperti itu. Nah itulah ilmu. Ibu menyampaikan ini supaya anak-anak ibu termotivasi untuk belajar. Kita pelajari ilmu dengan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan iman kita kuat, ibadah kita laksanakan, ilmu kita dapat dan kita amalkan. Jadi mungkin ini yang ibu sampaikan ke anak-anak ibu. Kemudian karena kita semua akan mengalami mati, maka ibu ingatkan juga, jangan sampai akhlak kita tidak baik, kemudian jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat kepada guru-guru, ustadz wal ustazah. Ini saya punya kesempatan untuk memohon maaf. Ibu cukup lama menjadi kepala sekolah di sini. Kalau ada yang tersinggung dari gerak langkah ibu, dari kacamata ibu aja mungkin ada yang tersinggung ya, Mas Rasri, dari ibu gini aja udah tersinggung. Oh ibu banyak memohon maaf, apalagi dari kalimat ibu. Nah itu, berbaris, salaman, itu lokal, itu begini, luar biasa mungkin banyak salahnya. Jadi oleh karena itulah ibu banyak memohon maaf kepada guru-guru semua, kepada ibu kepala sekolah, kepada Pak Samsi, ya, kepada Pak Ahyar, semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan keikhlasan hati semuanya, kita semua yang mengalami hidup ini, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua masuk ke dalam surga Allah.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian ceramah dari Ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan pahala dan keberkahan untuk beliau dan kita semua. Demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di madrasah kita ini. Terima kasih kepada Ustazah, tamu undangan, dan seluruh pihak di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir. Izinkan saya Fania selaku pembawa acara memohon maaf untuk kesalahan tutur kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Isra Mi'raj kita peringati sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Salam hormat dari kami. Semoga kita semua mendapatkan berkah acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.